Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Winike Dinar Pratiwi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah menulis karya ilmiah, serta yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa PBSI kelas 5D sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang bab pendahuluan dan bab analisis karya ilmiah. Untuk anggotanya, yang pertama ada saya sendiri yaitu Rizkia Putri dan rekan saya yaitu Lisnawati Dewi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu bab pendahuluan. Bab pendahuluan merupakan bab yang mengantarkan isi naskah, yaitu bab yang berisi hal-hal umum yang dijadikan landasan kerja dan arah kerja penyusun. Di dalam bab pendahuluan, terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, anggaran dasar dan hipotesis, kerangka teori, sumber data atau populasi dan sampel, dan yang terakhir yaitu metode dan teknik. Latar belakang. Latar belakang diisi dengan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, alasan penulis mengambil judul penelitian. Yang kedua, manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian tersebut, baik oleh peneliti maupun oleh pembaca. Yang ketiga, mengemukakan sumber buku yang topiknya sama seperti penelitian yang dilakukan. Dan yang keempat, menyinggung bagian-bagian yang akan dibahas di dalam bab pembahasan. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat mengetahui secara garis besar topik yang akan dibahas di dalam pembahasan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berkenaan dengan pembatasan masalah yang dibahas. Rumusan masalah dijabarkan bersesuaian dengan tujuan penelitian. Rumusan masalah karya ilmiah dapat disajikan dalam bentuk pertanyaan dan pernyataan. Namun, kebanyakan penulis merumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan. Dengan begitu, dalam pembahasannya nanti, penulis akan berpegang teguh pada pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Bagian ini mencantumkan secara garis besar tujuan penelitian dengan jelas, yaitu gambaran hasil yang akan dicapai. Tujuan penelitian ini berkesinambungan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian pada dasarnya merupakan jawaban atas rumusan masalah. Jika rumusan masalah terdapat 5 poin, maka di dalam tujuan penelitian pun terdapat 5 poin. Selanjutnya yaitu anggaran dasar dan hipotesis. Anggaran dasar atau yang disebut dengan asumsi merupakan isi pernyataan umum yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Anggaran dasar dapat berupa suatu teori atau prinsip yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas yang sudah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hipotesis atau yang disebut juga dengan hipotesis kerja merupakan isi pernyataan yang berupa generalisasi sementara tentang suatu masalah yang belum pasti kebenarannya. Di bagian kesimpulan diungkapkan hipotesis ini benar atau salah. Hipotesis harus dirumuskan secara singkat dan sederhana. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lisnawati Dewi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori. Kerangka teori berisi prinsip-prinsip teori yang mempengaruhi pembahasan. Prinsip teori dikutip dari berbagai sumber terpercaya yang dikemukakan oleh pakar sesuai dengan bidangnya, seperti buku, majalah, surat kabar, tabloid, kamus, internet, dan jurnal ilmiah. Yang kedua, ada sumber data atau populasi dan sampel. Di sini ada sumber data. Sumber data berisi tentang penjelasan mengenai tempat penelitian. Populasi merupakan kumpulan dari seluruh sumber data yang akan diteliti. Sedangkan sampel berisi tentang sebagian kecil yang mewakili kelompok atau seluruh yang lebih besar dari objek penelitian. Yang kedua, ini ada metode dan teknik.
Metode adalah seperangkat langkah apa yang harus dikerjakan yang tersusun secara sistematis urutannya logis. Itu menurut Wiradi tahun 1988 halaman 9. Di sini ada macam-macam metode. Ada metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode riset yang menggambarkan untuk menganalisis suatu hasil penelitian. Terus di sini ada metode komparatif. Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan. Jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara kelompok atau lebih suatu variabel tertentu. Di sini juga ada metode eksperimen. Metode eksperimen adalah metode suatu tindakan atau pengamatan yang dilakukan untuk mengecek atau menyalahkan hipotesis, mengenali hubungan sebab akibat, dan antar gejala atau suatu percobaan. Ada lagi teknik. Di sini teknik adalah suatu cara untuk melakukan setiap langkah menurut Wiradi tahun 1988 halaman 9. Macam teknik. Di sini ada teknik wawancara, teknik angket, dan teknik observasi. Teknik wawancara adalah cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dari sebuah pertanyaan secara lisan. Sedangkan teknik angket adalah pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mendapatkan jawaban. Sedangkan teknik observasi adalah pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung ke tempat lokasi penelitian. Yang terakhir ada bab analisis. Bab analisis atau bab pembahasan berisikan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Dalam bab analisis akan dilakukan kegiatan analisis, pembahasan, interpretasi, jalan keluar, dan beberapa pengolahan data secara tuntas. Bagian ini bisa dibagi menjadi sub-bab sesuai kebutuhan penelitian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 7, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di dalam kolom komentar Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.